Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Sir. Oke, hari ini materi kita masih drama, tapi kita melihat perbedaan drama, bagaimana pementasan, dan isi drama itu seperti apa. Bisa dilihat, ini cuma 9 ya, sedikit sekali nih. Oke, bisa dilihat di layar? Oke. Jadi di sini kita belajar nanti tentang isi dan kebahasan teks drama seperti apa gitu. Oke, kita lihat drama. Yang pertama nanti kita bongkar nih dari isi drama, konsep drama itu seperti apa, setelah itu hakikat drama itu seperti apa, dan apa saja pembagian dari drama itu. Drama itu ada genrenya nanti, jenis-jenis drama. Setelah itu kita akan lihat lagi demonstrasi drama itu seperti apa, alur, tahapan, dan tokoh dalam drama. Oke, jadi drama ini masuk dalam KBBI Indonesia itu yang jelas. Drama ini berasal, kalau drama yang sering kita saksikan di atas pentas itu dari Yunani kuno. Kita ada juga drama di sini, tapi dramanya tuh pakai boneka. Tahu wayang kan? Tahu, Sir. Nah, kurang lebih tuh dia menceritakan sesuatu. Jadi drama ini pertama kali di Yunani itu sebenarnya kegiatan keagamaan dia, atau ritual keagamaan. Tapi seiring berjalannya waktu, drama itu menjadi konsumsi masyarakat pada saat itu sebagai bahan hiburan yang menceritakan tentang kepahlawanan atau menceritakan tentang mitologi dewa-dewa. Berarti sama macam Olimpiade, Sir. Nah, Olimpiade, betul. Olimpiade itu pertama kali kan dibawa oleh seorang prajurit Yunani, kalau nggak salah saya, dalam perang Thermopylae itu, Thermopyl. Iya, Sir. Nah, dia membawa api unggun. Dia sebenarnya memberitahukan ada serangan dari musuh. Dulu kan belum ada handphone, belum ada alat komunikasi lain selain surat atau pakai burung atau pakai manusia memang datang pengantarnya kan. Tapi orang banyak berpikir ada teori-teori konspirasi mengenai itu semua ya. Olimpiade itu seperti apa, tapi kita tidak bahas itu karena kita ini membahasnya di drama. Jadi drama ini dulu orang kan nggak punya TV, nak. Pada masa-masa ini orang nggak punya TV, jadi orang kaum bangsawan dulu ya menonton pementasan drama ini. Jadi dulu duduknya tuh masih melingkar, duduknya lesehan ketika ritual keagamaan. Tapi seiring berjalannya waktu, mulailah dibuat tempat khusus yang namanya teater. Orang banyak menyangka teater itu sama dengan drama, bener nggak? Saya mau nonton pertunjukan teater, padahal beda. Inilah nama gedung teater itu. Teater itu nama gedungnya, nama pentas pertunjukannya. Kegiatannya namanya drama. Paham? Paham, Sir. Nah, inilah gedung teater itu. Nah, ini nanti di atas di sini orang-orang akan mementaskan suatu pertunjukan drama. Kira-kira beginilah nih, ini penonton, nih altar untuk orkestra, pemusik. Nah, ini tempat pintu masuk, di sini kurang lebih tempat bermain dari drama tadi. Jadi paham perbedaan drama sama teater? Paham, Sir. Apa drama? Sir. Drama itu orang yang melakukan drama, Sir, gitu. Oke, teater? Teater itu kayak pementasannya, Sir. Oke, itu dia bedanya ya. Jadi ada beda. Jadi beda itu drama sama teater. Drama kegiatannya, teater adalah tempat pertunjukan, atau ini dia contohnya. Dari asal kata Yunani itu teatron. Oke, kita lihat.
Jadi dalam drama ini kan pertama upacara keagamaan atau ritual keagamaan. Setelah itu berkembang lagi menjadi seni berbicara yang dipertunjukkan. Ingat ya, jadi drama ini seni berbicara yang dipertunjukkan, tapi ada jalan ceritanya. Beda sama puisi. Puisi juga seni berbicara, cuma perbedaannya puisi dan drama, kalau puisi itu dia membacakan bait-bait dari setiap puisi, kalau drama dia ada alur cerita dari pementasan tadi. Jadi yang pertama pembagian drama itu seni berbicara yang syarat dengan musik dan nyanyian sebagai elemen utamanya disebut dengan opera. Pernah dengar opera? Opera Panjapa. Pernah, Sir. Opera Panjapa ya. Kalau opera Panjapa itu komedi apa ya? Kalau saya katakan enggak, opera itu enggak seperti itu gitu. Opera itu nanti saya akan lihatkan videonya. Dan yang kedua, seni berbicara yang hanya mengandalkan dialog sebagai elemen utamanya disebut dengan drama. Pasti bingung kan? Bagaimana sih opera itu? Ini dia. Silakan perhatikan. Dengar suaranya? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Nah, ini opera. Oke, paham? Ini opera. Kita lihat yang drama seperti apa. Oke, ini drama. Cepat ya. Oke, nampak perbedaannya? Nampak, Sir. Apa? Yang pertama opera, perbedaan opera dengan drama apa? Opera. Dia lebih ke Opera ada. nggak bicara, Sir, gitu. Mm-mm. Nggak ada dialognya. Oke, sebenarnya opera itu dialog, ada dialog, dia sama dialog seperti ini. Tapi kalau dialog mereka ini, lihat, hanya berbicara biasa saja kan? Iya, Sir. Kalau opera di lagunya, Sir. Dinyanyikan. Itu bedanya. Opera dia dinyanyikan. Sementara kalau drama dia biasa saja. Dia hanya kekuatan vokal saja, bukan keindahan dari suara tadi. Itu perbedaannya. Ngerti? Ngerti, Sir. Ngerti, Sir. Jadi nak dulu orang-orang yang nonton opera itu nak bangsawan di Eropa sana. Kalau rakyat-rakyat jelata nggak mungkin bisa nonton opera kalau zaman dulu. Karena itu khusus tontonan para bangsawan. Oke, paham ya perbedaan dari drama dan opera? Paham, Sir. Oke, jadi nanti kalau ada orang nanya, memangnya
saya aja dulu ditanya mungkin waktu SMA seusia kalian, perbedaan drama dengan opera saya sih tidak tahu. Mungkin waktu seusia kalian. Karena pada saat itu belum mendalami opera itu apa, drama itu apa. Ada lagi namanya opera Cina. Opera Cina ini mereka menceritakan tentang mitologi Cina, Sun Gokong itu. Bagaimana nanti diperankan seperti permainan drama tapi dengan nyanyian, ada musik-musiknya, ada silat-silatnya juga. Itu bisa film Jackie Chan kayak gitu sering. Jadi opera ini banyak. Opera Jawa ada. Opera India, Sir? Opera India. Kalau India, jangankan opera anak, film aja dia udah berjoget-joget. Itu enggak? Jadi begini, nak. Mungkin dengan kecanggihan teknologi, mungkin ya. Ini fiksi ya. Fiksi itu kan suatu prediksi tentang masa depan tuh kurang lebih tentu ada dasarnya gitu. Mungkin di masa depan orang akan bermain drama ini mungkin pakai robot mungkin. Atau drama hologram atau bagaimana. Ya, who knows, ya kan, siapa yang tahu di masa depan. Ini kan film yang kamu tonton itu mau sinetron atau layar lebar, film layar lebar itu kan berangkat asal muasalnya kan dari drama. Karena kecanggihan teknologi, setelah teknologi maju, pertama kali sandiwara radio namanya. Dulu namanya sandiwara, dikenal orang, sandiwara, tapi sekarang konotasi sandiwara itu negatif. Maka orang lebih mengenalnya dengan kata-kata drama. Sedikit sandiwara ini kenapa konotasi negatif? Karena selalu kau selalu bersandiwara dengan sikapmu, kan begitu. Padahal sandiwara itu sesuatu yang direka. Drama yang dipertunjukkan yang direka itu. Jadi pertama kali itu setelah drama yang era Yunani tadi dipentaskan di teater, di gedung teater, setelah itu berkembang lagi karena kemajuan teknologi sandiwara radio. Setelah itu berkembang lagi sandiwara atau film itu film bisu. Film bisu itu masih layarnya hitam putih, tanpa suara, tidak ada dialog antar tokohnya, dia hanya gerakan saja seperti orang pantomim. Dulu yang paling terkenal itu namanya Charlie Chaplin. Pernah nengok yang putih, kumisnya agak tebal itu, mukanya putih. Itu. Pernah, Sir. Itu pertama film. Setelah itu berkembang lagi, film masih layar hitam putih, tapi sudah ada suaranya, sudah ada dialog antar tokohnya. Setelah itu berkembang lagi. Sekarang sudah layar warna. Terus berkembang lagi, bisa 3D. 3D itu kalau kita pakai kacamata khusus seolah-olah gambar yang ada di layar itu bisa keluar gitu dari layar itu. Nah, jadi perkembangan teknologi siapa yang tahu lah. Oke, kita lihat ya. Jenis drama yang pertama berdasarkan penyajiannya. Kita bongkar dulu berdasarkan penyajiannya, yaitu yang pertama tragedi. Drama yang jenisnya itu tragedi, sebuah drama yang penuh dengan kesedihan. Contoh, apabila kita angkat drama film Ratapan Anak Tiri gitu. Ingat ya, bukan Ratapan Anak King Kong. Jadi tragedi yaitu sebuah drama yang penuh dengan kesedihan. Kalau kita angkat kisahnya itu ya tentang penindasan, tentang saya dulu pernah lihat ya macam seperti Anak Tiri itu juga bagaimana diskriminasi ras. Dia menyindir terhadap diskriminasi politik apartheid yang ada di Amerika, tapi yang pementasannya bukan orang Amerika, orang kita gitu. Nah, setelah itu komedi. Nah, ini yang kamu bilang tadi opera Van Java tadi. Jadi di sini bersifat komedi atau lucu dia. Yang ketiga, tragikomedi, yaitu sebuah drama yang di dalamnya terdapat perpaduan antara komedi dan tragedi. Pernah di opera Van Java dibuat seperti ini? Enggak. Sepertinya pernah, Sir. Sepertinya pernah. Tetap ada misalnya salah satu tokohnya mati terbunuh atau bagaimana, tapi tetap ada lucu-lucunya gitu.
Iya, Sir. Nah, kalau dulu sini saya Raja Laksmana. Pementasan drama Raja Laksmana itu memang ada yang mati, tapi ada lucu-lucu juga. Yang ketiga, opera. Sebuah drama yang percakapan atau dialognya dinyanyikan dengan iringan musik. Udah lihat tadi ya? Opera. Yang kelima, melodrama, yaitu sebuah drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik atau melodi. Ini ada perbedaan dengan melodrama ini dengan opera. Kalau melodrama ini, dia ini lebih miripnya itu seperti musikalisasi puisi, seperti drama-drama musikal Disney itu. Dia bicara saja, tapi ada iringan musik. Tapi di sini dia tidak ada dinyanyikan. Bedakan ya, diucapkan dengan dinyanyikan. Paham? Diucapkan dengan dinyanyikan. Diucapkan dia tanpa mengikuti not atau notasi balok yang ada di musik. Paham? Maksud dinyanyikan dan diucapkan? Paham, Sir. Dia tidak mengikuti irama musik. Farse yaitu sebuah drama yang nyaris serupa dengan dagelan namun tidak sepenuhnya dagelan. Opera Van Java juga termasuk di sini nih, farse. Tapi kan tak sepenuhnya dagelan karena di cerita Opera Van Java itu biasa mengangkat cerita kearifan lokal kan, kayak Malin Kundang, kayak ya apa yang ada kearifan lokal di Indonesia lah. Tablo yaitu sebuah drama yang lebih mengutamakan gerak, di mana pelakon drama tidak mengucapkan dialognya, tetapi cukup melakukan gerakan-gerakan. Pernah lihat pantomim? Pernah, Sir. Seperti pertunjukan yang saya bilang film hitam putih atau film bisu tadi, kurang lebih seperti itu. Tablo ini yang paling mirip Mr. Bean. Pernah nonton ya? Pernah, Sir. Mr. Bean ada beberapa episode di dalam cerita Mr. Bean itu dia tidak menggunakan dialog kan, dia hanya memperagakannya saja kan. Iya, Sir. Maka kurang lebih seperti film Mr. Bean lah, tapi Mr. Bean kan sudah diangkat ke layar televisi kan. Tapi kalau misalnya dia diperankan dalam drama, ini biasa orang-orang namanya pantomim. Oke. Sendra tari yaitu jenis drama yang menggabungkan antara seni tari dan seni drama. Ini biasa drama-drama Disney dibuat atau drama-drama. Saya pernah nonton drama ini yang kolaborasi antara musik, seni dan tari. Namanya Sendra Tasik. Oke. Ada pertanyaan dari jenis-jenis drama ini? Sir, saya izin bertanya, Sir. Oke. Apakah film India termasuk sendra tari, Sir? Yap, betul. Tapi itu ingat ya, itu dia tidak masuk dalam drama karena drama ini dia dipentaskan di teater. Itu film, beda dia, film sama drama. Tapi kalau genrenya ya dia sendra tari. Karena tahu film India? Pasti tahu kan? Dia masuk dalam sendra tari, tetapi itu tuh peningkatan kualitas dari drama tadi, sampailah dia ke film. Kalau Upin Ipin Boria, Sir, itu termasuk sendra tari, Sir? Apa? Upin Ipin Boria tuh, Sir. Upin Ipin Boria? Iya, Sir. Film Upin Ipin? Iya, Sir. Itu film 3D, beda dia. Boria nih, maksudnya Upin Ipin episode Boria? Iya, Sir. Sendra tari. Iyalah, kalau kata gue, saya belum nengok itu Boria itu. Dia joget-joget sambil nyanyi gitu. Itu pertunjukan sendra tari juga itu kategorinya. Tapi saya belum bisa memastikan karena saya belum nengok, belum lihat Boria itu seperti apa, Boria Upin Ipin tadi. Nantilah di pertemuan selanjutnya saya tonton dulu, saya lihat, saya klasifikasikan dulu ya. Ya kalau bisa jangan yang gitulah, saya bingung juga soalnya Upin Ipin kan, monaan saya yang nonton itu. Oke, lanjut. Itu berdasarkan sarana pementasannya. Yang pertama drama panggung, ya ini jenis drama yang dimainkan di atas panggung. Drama radio yaitu ini sudah saya jelaskan tadi ya. Drama radio.
Dia pertama kali dari sini drama panggung seperti yang kita saksikan tadi video, lanjut lagi dia drama radio dulu masa-masa saya kecil dulu saya sering bukan saya sering, maksudnya tetangga saya itu sering mendengar sandiwara radio tentang film Mak Lampir, bukan film tentang Mak Lampir. Jadi di situ tuh hanya ada dialog antar tokohnya saja. Karena kan radio kan nggak ada gambar, hanya dengar suaranya saja. Itu sebelum televisi dimiliki banyak orang. Dulu televisi itu benda yang mewah itu, nggak semua orang punya itu. Dulu kalaupun di desa-desanya ada di kantor desa. Jadi sekali nonton itu masyarakat desa itu ya udah ngumpul dari kantor desa ramai-ramai sampai bawa tikar. Malam-malam bawa obat nyamuk. Tidur tuh di lapangan desa itu nonton TV. Nah, dari jenis drama panggung, maka karena kecanggihan teknologi meningkat dia drama radio. Setelah itu drama televisi. Yang seperti anak-anak tonton sekarang. Masuk lagi drama film. Nah, ini layar lebar. Ini hitungannya inilah nak. Sinetron lah kalau lebih. Nah, kalau ini yang film-film di layar lebar. Nah, itu baru drama wayang. Tahu drama wayang? Tahu, Sir. Nah, kalau nggak tahu drama wayang, berarti apa? Kalau bahasa anak sekarang, main lo kurang jauh. Oke, drama boneka. Ini jenis drama di mana para tokohnya diilustrasikan dengan boneka dan dimainkan oleh beberapa orang. Drama Cina, banyak juga nih, opera-opera Cina. Menggunakan boneka. Boneka tangan itu tahu kan? Boneka yang bisa disarungkan di tangan ataupun Tahu, Sir. Boneka yang pakai tali. Kalau nonton Naruto, tahu Kugutsu? Itu dia tuh. Azhar. Kugutsu itu teknik boneka itu, pakai tali dia. Kurang lebih seperti itulah. Ada pertanyaan? Saya Sir izin bertanya. Oke, silakan. Itu Sir, kalau yang di radio kan sekarang kan ada iklannya kan gitu Sir. Tapi dia cuma bicara, itu juga termasuk dalam apa drama Sir? Tidak, itu iklan. Beda lagi. Drama ini dia ada alur ceritanya, nak. Alur ceritanya tuh jelas. Kurang lebih drama radio itu sinetron yang kamu tonton, tapi kamu nggak lihat gambarnya, kamu dengerin suaranya aja. Nah itulah. Tapi kalau iklan dia sudah beda lagi. Iklan kan ada promosi di situ, betul nggak? Betul, Sir. Nah dia ada promosi, dia jual barang. Sementara perbedaannya dengan drama radio ini dia menceritakan misalnya kayak cerita Mak Lampir tentang cerita Mak Lampir. Kurang lebih contohnya seperti tadi, kamu hidupkan, nyalakan TV kamu, terus kamu nggak nonton gambarnya, tapi kamu di dapur dengerin suaranya. Kurang lebih seperti itulah. Tapi sekarang udah jarang ya, udah hampir tidak ada lah drama radio itu, nak. Karena udah tergerus zaman. Saya pun yakin suatu saat nanti televisi itu, sinetron itu akan tergerus zaman juga. Akan kalah dengan film-film atau drama digital. Tapi Sir, saya biasanya dengarnya ada kayak drama gitu Sir, tapi dia monolog Sir. Oh, monolog. Dia menceritakan suatu. Iya, suatu kisah gitu Sir. Oh, suatu tapi kisah. Dia kayak bercakap juga, tapi dia sendiri yang bercakap Sir. Drama monolog, tapi dia di situ ada, itu namanya kolaborasi jadinya, nak. Kolaborasi jadinya, dia gunakan sarana drama tadi untuk promosi. Kolaborasi dia. Itulah hebatnya pembelajaran bahasa Indonesia nih. Bisa kolaborasi. Contoh nih, pernah lihat iklan Thailand? Iklan Thailand kan keren-keren gitu, nak. Dibuat cerita dia, dibuatnya cerita, betul-betul rupanya ujung-ujungnya promosi. Itulah namanya kolaborasi drama dijadikan iklan gitu. Nantilah kalau jumpa dengan saya pembelajaran tatap muka, Anda tuh video-video iklan Thailand itu. Itu drama, melodrama lah judulnya. Kalau saya bilang melodrama atau dijadikan sarana untuk pengiklanan. Itu namanya kolaborasi udah. Jadi kalau drama radio yang kamu dengar kamu monolog tadi itu sudah kolaborasi antara drama dengan iklan. Kategorinya bisa masuk ke dalam drama. Saya kira tadi
hanya kayak jualan barang. Misalnya contoh, pasta gigi ini mengandung ini, belilah harga sekian ini. Saya kira seperti itu. Rupanya enggak, dia ada cerita ya. Iya, Sir. Nah, itu namanya kolaborasi sudah itu, Nak. Kolaborasi drama tapi jadikan iklan. Biasa orang-orang kreatif sih bisa buat kayak gitu. Paham? Paham, Sir. Terima kasih, Paham, Sir. Sir. Sama-sama, Nak. Lanjut ya. Ada tidaknya naskah, drama modern yaitu sebuah jenis drama yang menggunakan naskah dan drama ini bertolak dari hasil sastra yang tersusun untuk dipentaskan. Contohnya apa? Drama misalnya kita angkat dari kisah Tenggelam Kapal Van der Weyck ataupun Laskar Pelangi yang dipentaskan. Tapi kalau drama tradisional, dia ini tak menggunakan naskah, tapi dia ini bersumber dari tradisi suatu masyarakat yang sifatnya improvisatoris dan spontan. Ada salah satunya itu namanya tarian rentak bulian itu, Nak. Atau randai dalam kebudayaan kita gitu. Mereka tidak ada teks, tapi mereka udah tahu benang merah atau susunan-susunan dari pementasan tadi. Ini drama tradisional sini yang udah tahu. Biasanya ini untuk apa? Ritual-ritual sih, ritual adat biasanya ini. Cuma nantilah saya lihatkan contohnya seperti apa ya. Oke, alur drama, alur sudah tahu ya, jalan cerita. Paham ya? Paham, Sir. Ayo, alur ada 3. Coba jelaskan dengan saya. Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur, Sir. Oke, alur maju. Alur yang terus maju, Sir. Maksudnya ke masa depan gitu, Sir. Oke, jalan ceritanya tuh masa depan, dia tidak ada mengingat masa lalu kan. Oke, alur mundur. Alur yang mengingat masa lalunya, Sir. Oke, menceritakan tentang masa lalu. Kalau bolak-balik atau maju mundur yang anak sebutkan tadi. Dia menceritakan masa sekarang lalu mundur gitu, Sir. Baru Oke. maju lagi. Oke, singkatnya kolaborasi antara alur maju dan alur mundur. Oke, ini udah paham lah. Jadi jenis alur maju, alur mundur, alur bolak-balik. Oke, udah saya jelaskan juga tadi. Jadi tahap alur tuh eksposisi, perkenalan. Dalam tahap ini pengarang ataupun seorang pemain drama tadi memperkenalkan para tokoh dan memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi. Jadi disebut sebagai paparan. Eksposisi adalah bagian karya. Dalam drama berisi keterangan mengenai tokoh serta latar. Biasanya eksposisi terletak pada bagian awal. Di sini tahap pengenalan tokoh. Misalnya si A jadi ini, si B jadi ini. Ada yang akan memperkenalkan. Setelah itu akan dijelaskan kurang lebih benang merah ceritanya seperti apa. Yang kedua, tahap konflik. Jadi dia hanya ada 3 tahap aja nih dalam alur nih. Ini tahap perkenalan, tahap konflik awal. Contoh, kalau Malin Kundang tahu cerita Malin Kundang? Tahu, Sir. Oke, konflik di cerita Malin Kundang, andai kan kita angkat dalam drama, apa konfliknya di situ? Yang tak mau mengaku ibunya itu, Sir. Oke, itu dia. Kalau tahap komplikasi, apa tahap komplikasi di sini? Ketika dia akan dikutuk menjadi puncak. Ketika dia akan dikutuk menjadi Batu, Sir. batu. Oke, lanjut. Jadi klimaks. Tahap Jadi klimaksnya batu, apa? Sir. Jadi batu dia. Pertama kan kisahnya dia orang miskin. Terus dia keluar kota cari pekerjaan. Ternyata dia rajin, disayang sama induk semangnya. Kan gitu, sama bosnya. Terus dia, singkat cerita, karena dia disayang sama bosnya, dia jadi kaya, nikah sama anak bosnya. Nah, itu rangkaian yang ketiga. Rangkaian keempat, istrinya mau tahu, asalmu dari mana? Siapa keluargamu? Oh, asalku dari sini. Ayo kita pulang kampung. Bahasanya begitu. Nah, alur kelima, sampai di kampung, jumpa emaknya tak diakui. Ya kan? Iya, Nah, Sir. lanjut ke 6, ternyata lebih bertengkarnya lebih panas, emaknya mulai marah, dikutuklah si Malin Kundang tadi. Akhirnya apa klimaksnya? Jadi batu.
Bisa tahap anti klimaks nih? Bisa nggak? Bisa. Pada tahap ini konflik mulai mereda, masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan. Kira-kira kalau anti klimaks, ketika ibunya tadi mengutuk si Malin Kundang jadi batu, kalau dia klimaks dia jadi batu. Kalau anti klimaks dia nggak jadi batu. Paham? Karena dia anti klimaksnya dia tidak sesuai ekspektasi penonton. Oh iya, Sir. Nah, pernah nonton film yang kamu nggak nyangka, loh kok dia mati ya, kok dia mati ya gini. Film apa ya kalau saya yang dekat dengan kalian nih ya? Jiraiya. Kalau nonton Naruto kan orang nggak ada nyangka Jiraiya bisa mati. Iya, Sir. Nah, kurang lebih seperti itu. Orang kan banyak protes, kenapa Jiraiya mati, kenapa nggak yang lain? Kurang lebih seperti itulah. Yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari penonton. Nah, kalau di film kan itu Malin Kundang, ketika dikutuk dia jadi batu, ekspektasi penonton pasti jadi batu. Rupanya kalau kita buat anti klimaks cerita ketika dia dikutuk, dia tak jadi batu. Justru dia jadi ganteng. Rupanya awalnya misalnya muka Malin Kundang tuh jelek, rupa dikutuk mak jadi batu, dia jadi ganteng. Kurang lebih begitu dia. Dia tidak mengikuti gitu. Atau dia menyelesaikan masalahnya. Ketika mau dikutuk jadi batu, ampun mak, kita selesaikan aja mak. Ini mak uang untuk mama, ini pokoknya tiap bulan ku kirim kita aman. Nah, selesai. Kurang lebih seperti itu. Atau dia minta maaf gitu. Paham anti klimaks nih? Paham, Sir. Oke. Jadi ending, setelah dia jadi batu, barulah diceritakan akhirnya ini siapa yang menang di sini. Yang menang kan maknya si Malin Kundang di sini. Tapi sebenarnya nggak ada yang menang sih kalau saya bilang cerita Malin Kundang itu, nak. Kalah jadi abu, menang jadi arang itu. Bagaimana mungkin seorang ibu merasa menang ketika ngutuk anaknya jadi batu? Mungkin ibu menang? Enggak, Sir. Enggak kan? Makanya di situ tidak ada pemenang di Malin Kundang itu. Dua-duanya menderita. Malin Kundang menderita jadi batu, emaknya menderita karena kehilangan anak satu-satunya. Jadi itu tahap penyelesaiannya. Tahap pementasan, prolog, dialog, epilog. Kita lihat prolog ini dalam pementasan drama ini bagian pembukaan drama. Kita terangkanlah di sini pengenalan tokoh atau narasi lah, narasi awal. Nah, itu dialog ini percakapan antar tokoh yang terdapat dalam drama. Epilog adegan akhir atau penutup drama. Ini ingat karena ini akan paling sering keluar soal ujian seperti ini. UN pun keluar seperti ini juga nih. Prolog, dialog, epilog. Ya? Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan mengenai materi tadi? Sudah jelas, Sir. Sudah ya? Oke, nak. Satu lagi pesan saya, tolong tugas-tugas yang ada di psikologi diselesaikan. Tolong ya semua biar bisa saya ini